Barabing barabu, hai Bestiana, apa kabar semuanya? Semoga kalian baik-baik aja. Welcome back to my channel, nama aku Rachel. Oh by the way, malam ini aku mandi loh. Buat kalian dari TikTok pasti kalian tahu kalau aku jarang banget mandi. Ya, cuma aku lagi semangat nih pengen mandi karena aku baru aja pick up nih rangkaian Scarlett yang Charming. Jadi yang pernah aku pakai tuh cuma lotion sama ininya doang, sama shower scrubnya doang. Sorry aku ngasih lihat yang kecil karena yang gede baru aja habis. Jadi baru banget ya aku habis mandi ini habis. Dan aku penasaran banget sama scrubnya. Apakah dia tuh seheboh lotion sama shower scrubnya? Karena nih juara banget dua ini ya. Aku suka banget. Ini udah botol kedua aku. Dan shower scrub ini ya nggak usah ditanya lagi. Aku udah habis 2 atau 3 botol. Wanginya enak banget. Dia nggak yang enak gitu. Fruity tapi nggak too much. Dan aku pengen banget nih tahu gimana nih scrubnya. Ini pertama kali aku mau cobain. Nih ya, yang pertama nih aku mau kasih lihat. Ini body scrubnya ya. Ini tuh ada wangi pomegranate-nya. Jadi semuanya ini wanginya pomegranate ya. Jadi fruity gitu. Nih, warnanya, kelihatan gak sih? Warnanya putih gini ya. Putih cerah banget, udah kayak surga. Nah, dia itu tuh lembut gitu loh. Nggak sakit. Kalian tahu gak sih ada scrub-scrub yang emang sakit buat kulit-kulit yang kalian terlalu sensitif? Nggak enak, tapi ini nggak nih. Nih, aku gosok ya. Enggak. Ini enak banget, sumpah. Wow. Ini daki dosa sama hujatan-hujatan semuanya keluar deh. Dan nggak sakit sama sekali. Nggak perih sama sekali. Sekarang kita lanjut ke shower scrubnya ya. Ini yang Charming juga. Semua yang varian yang aku akan kasih lihat ke kalian ini adalah semuanya Charming. Yang ini juga pomegranate juga. Ini adalah variannya Scarlett yang paling sering aku pakai untuk sabun. Jadi di shower scrubnya itu kayak ada butiran sparkle-sparklenya gitu tuh sebenarnya tuh kayak scrub gitu loh. Jadi scrub kecil buat mengeksfoliasi kulit kita tanpa bikin kulit kita jadi sakit. Kalian tahu nggak sih kalau semua produknya Scarlett itu mengandung glutathione, terus ada vitamin E-nya juga. Jadi ini bagus banget buat kalian yang pengen mencerahkan kulit, pengen kulit kalian lebih lembab. Dan aku pribadi lebih suka kalau kulit aku cerah karena aku tipe orang yang kalau aku kotor dikit tuh langsung kelihatannya dekil banget gitu loh. Nah, ini kalau udah, nih aku mau bilas dulu. Lalu lanjut, ini pakai lotion kesukaan aku, ini yang Charming juga. Ini udah botol kedua, botol pertama udah habis. Aku suka banget, aku personally suka banget ini lotion karena dia wanginya nggak terlalu girly. Dia wanginya ada maskulin-maskulinnya. Somehow aku ngerasa kayak gitu ya. Jadi buat kalian yang nggak terlalu suka lotion yang terlalu manis wanginya, atau terlalu fruity, atau terlalu seger, terlalu flowery, kalian bisa banget pakai yang ini. Di sini klaimnya kalau Charming ini tuh dia wanginya supposed to be fruity ya, tapi dia somehow di hidung aku kok nggak terlalu fruity. Wanginya tuh lebih kayak maskulin gitu, tapi tetap enak banget dan bisa dipakai sama cowok sama cewek. Ini enak banget ya kalau gini ya. Dan kalian bisa lihat perbedaannya ya. Yang sini tuh lebih cerah daripada yang sebelah kanan. Memang nggak yang drastis banget, tapi kelihatan. Dan di sini yang bikin aku tenang, karena Scarlett itu mencerahkan kulit. Jadi kandungan-kandungan yang kalian takutin udah pasti nggak ada. By the way, ini recommended banget ya lotionnya nih. Wanginya juara nih, unisex. Mau misalnya kalian nggak suka sama wangi-wangi yang terlalu manis, udah deh. Ini juaranya. Jadi buat kalian yang malas mandi kayak aku, beli deh Scarlett ini, pasti kalian gak bakalan nyesel. Pasti kalian jadi rajin-rajin pengen mandi karena wanginya super enak dan super bikin semangat. Dan produk-produk Scarlett ini bisa kalian temuin di Instagram di @scarlett_whitening atau di akun Shopee-nya di Scarlett Official Store. Link ada di description box. Hari ini aku mau cerita tentang suatu kejadian yang terjadi pada tanggal 2 Agustus 1993, di mana seorang ibu yang bernama Doreen, dia lagi bingung banget nih, karena pagi itu anaknya tuh pergi ke acara kemah di taman kota, di taman deket rumahnya dia. Dan jam 11 pagi di hari yang sama, Doreen udah janji kalau dia mau jemput anaknya ke kemah tersebut. Masalahnya anaknya nggak ada di situ. Pas dia tanya sama counselor juga bilang, "Hah? Anak kamu nggak datang? Anak kamu Derek nggak datang hari ini dan nggak ada yang lihat dia sama sekali." Sebagai seorang ibu, Doreen panik banget karena Derek ini umurnya baru 4 tahun. Dia langsung lapor polisi langsung nyebarin berita ini kemana-mana dan warga sebanyak 300 orang cari si Derek ini. Doreen bingung karena sebenarnya Derek ini adalah anak yang baik, dia nggak pernah neko-neko. Jarak antara rumahnya dan tempat perkemahannya dia itu deket banget.
Dan gak mungkin dia motong jalan untuk pergi ke perkemahan. Dia selalu pergi dengan jalur yang sama terus. Untungnya warga baik banget, semuanya bantuin Doreen untuk cari si kecil Derek. Termasuk tetangganya yang bernama Ted dan Eric Smith. Masalahnya, Doreen gak tahu kalau ternyata Derek udah meninggal. Dan Derek meninggal karena dibunuh oleh salah seorang anak yang ikut mencari Derek, yaitu Eric Smith. Eric Smith? Siapa dia? Ada hubungan apa dia sama Derek? Kenapa dia semarah itu sampai dia membunuh Derek? Dan yang bikin kagetnya lagi adalah Eric ini umurnya baru 13 tahun. Kok bisa anak berumur 13 tahun berpikiran sejahat dan sekeji itu untuk membunuh anak yang jauh lebih muda daripada dia? Jadi, sebelum kita ngebahas tentang kejahatan yang dilakukan sama Eric, alangkah baiknya kita untuk tahu apa dan bagaimana backgroundnya si Eric ini. Jadi Eric Smith ini lahir tahun 1980 di Steuben County di New York. Dia lahir dari pasangan Randy dan Tammy. Mereka sekeluarga tinggal di kota kecil yang bernama Savona. Savona ini kotanya kecil banget, orangnya cuma 970. Sepi banget, orangnya nggak banyak. Dan relatif aman. Kalian bayangin gimana hebohnya waktu jasadnya Derek ditemukan dengan keadaan yang mengenaskan. Orang semua heboh, orang tua semuanya panik, dan banyak banget masyarakat yang marah. Karena di otak mereka adalah mereka berpikir, ini pasti kelakuan pedo. Balik lagi ke Eric, jadi ibunya si Tammy itu waktu dia mengandung Eric tuh, dia sering banget mengonsumsi obatan untuk epilepsi, yang mana itu ternyata berbahaya banget buat kandungannya. Karena setelah lahir, Eric itu punya banyak kelainan. Memang secara fisik nggak ada kelainan yang terlalu kelihatan ya, menurut aku tuh nggak ada yang kelihatan. Tapi ternyata itu berpengaruh banget sama mentalnya Eric. Jadi waktu dia lahir, Randy tuh bingung kok anak gue bentuknya begini. Dia nggak mau ngakuin kalau Eric itu adalah anaknya. Dan dia bilang, kamu pasti selingkuh sama aku Tammy, ngaku kamu. Dia pulang ke rumahnya, dia packing barang, dan Randy ini pergi ninggalin Tammy dan Eric. Sebenarnya Randy sama Tammy ini juga punya 2 anak perempuan yang mana adalah kakak-kakaknya Eric. Jadi kakak-kakaknya Eric sendiri ini juga, mereka tuh nggak baik sama Eric. Mereka bukan kakak-kakak yang baik. Karena mereka juga ngebully Eric selama mereka di rumah. Terutama karena kondisi fisiknya Eric ya. Karena Eric rambutnya berwarna merah. I don't know, somehow banyak banget orang-orang di Amerika yang sering dibully karena mereka punya rambut berwarna merah. Selain itu Eric juga punya freckles. Aku nggak tahu, mungkin di zaman dulu freckles itu jelek ya. Zaman sekarang orang pada pengen punya freckles gitu loh. Kenapa zaman dulu bisa-bisanya dibully? Dan selain itu bentuk kupingnya si Eric ini tuh agak aneh. Dan hal tersebut ya membuat Eric tuh dibully sama kakak-kakaknya. Tapi Tammy sebagai single mom yang berusaha untuk membesarkan anaknya dengan baik, dia berusaha untuk memberikan terbaik juga untuk Eric. Dia membesarkan semua anaknya. Dan waktu Eric berumur 9 tahun, somehow Randy ini balik lagi ke Tammy. Mereka rujuk lagi, mereka pacaran lagi sampai akhirnya Tammy mengandung anak lagi. Dimana anak tersebut nantinya akan diambil sama Randy karena Tammy mau menikah. Jadi ini traumanya parah banget ya untuk Eric. Lu bayangin deh, Eric tahu kalau Randy itu adalah bapaknya, tapi dia bingung kenapa Randy ini nggak mau berkomunikasi sama Eric. Dia nggak mau nyentuh Eric, nggak mau peluk, nggak mau ngobrol, nggak mau ngajak Eric pergi camping, nggak mau ngajak Eric pergi mancing atau hal-hal yang bisa dilakukan sama ayah dan anak. Kenapa aku diabaikan sama ayahku sendiri? Tapi nggak apa-apa. Eric berusaha untuk berbesar hati karena ibunya tuh mau menikah lagi sama seorang pria yang gentle, sama seorang pria yang baik, yang berjanji untuk melindungi Eric dari semua bahaya-bahaya di luar sana. Nama pria tersebut adalah Ted Smith. Ted ini dari awal dia ketemu sama Eric, dia berjanji akan menjadi ayah yang baik, menjadi sosok ayah yang akan mengajarkan semua hal kebaikan kepada Eric. Dia juga bilang, nanti kita pergi mancing, nanti kita pergi camping, nanti kita pergi melakukan hal-hal yang pengen kamu lakukan yang gak pernah kamu lakukan sama ayah kamu. Eric jadi seorang anak, dia seneng dong, apalagi dia gak pernah dapat sosok ayah di hidupnya dia. Dia semangat banget, apalagi setelah menikah. Ted ini mengangkat Eric menjadi anaknya. Ini hal yang besar ya, karena biasanya kalau bapak atau ibu sambung itu jarang loh yang mengangkat anak dari pasangan mereka untuk jadi anak mereka sendiri. Biasanya ya udah, mereka menikah sama pasangan mereka, anaknya pasangan mereka ya jadi anak mereka, tapi anak tersebut nggak punya hak untuk memanggil mereka ayah atau ibu, jadi dipanggilnya biasanya namanya aja ya. Tapi enggak, Ted berbeda.
dia nggak seperti ayah-ayah sambung yang lain karena dia mengadopsi Eric. Tapi apakah benar Ted adalah orang seperti yang dia iklankan? Ternyata tidak. Iklan yang dia bilang ke Eric itu semuanya tipu-tipu, palsu. Karena Ted ini adalah orangnya sangat temperamental dan dia agresif banget. Dia jahat, dia sering mukulin Eric, dia sering nampar Eric, dia sering nepok pantatnya Eric, dia juga sering nyabet Eric pakai sikat pinggang. Kalian bayangin gimana kecewanya jadi Eric ya. Dan perlakuan kasar yang dilakukan sama Ted ke Eric ini tuh nggak cuma ada di dalam rumah, nggak cuma keluarganya itu aja yang tahu, tapi tetangganya juga tahu. Salah satu tetangganya Eric, dia tuh pernah melihat kalau Ted itu nendang Eric di halaman rumahnya. Kebetulan si tetangganya itu punya anak dan anaknya itu juga temenan sama Eric kan. Makanya si tetangganya itu sering mengizinkan Eric untuk nginep di rumahnya bersama anaknya. Karena dia tahu pasti Eric ini menderita banget dan takut untuk berada di rumahnya sendiri. Si tetangga ini juga sering bilang ke tetangga-tetangga yang lain kalau itu kasihan tuh Eric tuh. Dia sering banget diperlakukan kasar sama ayahnya sendiri. Jadi banyak banget tetangganya juga yang lain yang simpati sama Eric. Jadi kita udah tahu ya kalau dia diperlakukan kasar sama ayahnya, dia juga diperlakukan kasar sama kakak-kakaknya. Dan yang paling parah adalah Eric itu diperlakukan kasar, dia dibully di sekolahnya juga. Karena selain masalah fisiknya dia rambutnya merah, kacamatanya tebel, kupingnya aneh, mukanya punya freckles, dia juga punya masalah dalam bicara ya, speech impediment, dimana dia tuh gagu karena dia tuh nggak bisa konsentrasi di sekolah. Dan dia juga punya keterbelakangan mental. Dan hal tersebut tuh mempengaruhi masalahnya Eric di sekolah ya. Mempengaruhi produktivitas Eric di sekolah. Eric jadi sering gak naik kelas. Umur 13 tahun, Eric masih ada di kelas 5 SD. Dan hal tersebut bikin Ted malu banget. Dia malu banget dia punya anak kayak Eric. Udah gak pinter, naik kelas, bentuk fisiknya aneh. Dia juga gak atletis. Karena Eric ini dia gak suka olahraga. Aku nggak tahu apakah Eric ini nggak suka olahraga atau dia nggak bisa olahraga karena keterbatasan fisiknya itu. Atau mungkin dia dibully kalau dia berusaha untuk olahraga. Kalian tahu nggak sih pembuli itu ya, apapun yang dilakukan sama anak yang mereka bully, mau itu hal yang positif, mau itu hal yang negatif, hal tersebut akan dianggap remeh, hal tersebut akan dikata-katain dan dijadikan bahan untuk bulian. Dan aku tahu ini banget, aku ngerasain ini banget karena waktu SMP dan SD itu aku juga dibully abis-abisan sama teman aku, jadi aku ngerti gimana perasaannya Eric. Ini sedikit nyimpang ya, jadi waktu SMP aku memang pernah dibully sama kakak kelas aku dan sama teman-teman aku sendiri untuk alasan yang sebenarnya aku nggak tahu kenapa mereka bully aku, dan itu bikin aku takut banget. Aku mau ke kantin aja tuh aku takut, mau makan tuh aku takut, mau melakukan sesuatu aja tuh aku takut banget. Karena aku takut hal sekecil apapun yang aku lakukan itu akan berdampak parah banget ke aku. Karena pembuli itu akan mencari hal terkecil yang kita lakukan untuk dijadikan bulan-bulanan, untuk menutupi jiwa dan hati mereka yang kerdil. Masalahnya, karena apa yang mereka lakukan itu ekstrim, kita yang dibully, kita akan merasakan ketakutan yang parah. Yang mana ketakutan tersebut akan mempengaruhi kehidupan kita. Sampai hal-hal yang remeh seperti jajan ke kantin aja itu bahkan bikin kita takut. Jadi aku ngerti banget apa yang dirasain sama Eric ini. Ditambah lagi Eric ini kan dia pakai kacamata ya. Tiap tahun pasti dia harus ganti prescription dong. Tiap tahun dia pasti harus ganti kacamata. Dan minusnya tuh makin lama makin tebel, makin tebel, makin tebel, dan itulah yang bikin dia semakin dibully sama teman-teman sekolahnya. Selain itu, kalian tahu kan kalau misalnya di Amerika mereka tuh kan suka kalau ke sekolah tuh pergi pulang tuh suka dijemput sama namanya bis sekolah. Nah, Eric ini dia nggak mau naik bis sekolahnya karena dia pernah kejadian pas lagi di dalam bus sekolah, tasnya dia tuh disamber sama salah satu orang yang bully dia. Dibuka tasnya dan isinya tuh disebar kemana-mana, terus tasnya dibuang. Semenjak saat itu, Eric pantang banget namanya naik bus ke sekolah dan dia bilang ke ibunya, "Mah, aku gimana nih? Aku nggak berani naik bus sekolah lagi." Akhirnya sama ibunya dibelikanlah sepeda BMX. Dan sebenarnya senang juga ya karena sepeda ini adalah sumber kebahagiaannya Eric. Jadi Eric sering banget sepedaan berjam-jam, itu hiburannya dia. Selain dia senang sepedaan, dia juga suka baca novel Stephen King. Kan tahu Stephen King kan, itu novel horor. Dia juga sering dengerin musik Garth Brooks dan dia juga suka main sama boneka militer yang dia punya. Kalau nggak salah namanya G.I. Joe doll, boneka G.I. Joe. Selain itu dia juga bergabung di ekstrakurikuler marching band di mana dia adalah seorang drummer di sekolahnya. Suatu hari, Eric ini datang ke ayahnya, Ted. Dia bilang ke ayahnya, "Ya, kok aku ngerasa ada kayak tendensi untuk menyakiti orang ya? Apa yang harus aku lakukan?"
Orang dewasa yang benar, dia akan membantu anaknya atau siapapun anak yang minta pertolongan tersebut untuk menyalurkan amarah dan energi negatif yang dimiliki anak tersebut ke sesuatu yang positif. Tapi enggak untuk Ted nih, orang makhluk aneh banget. Dia malah bilang sama Eric gini, "Oh, ayah waktu kecil sih suka pergi ke garasi, terus ayah pukul deh tembok. Ya udah, itulah cara ayah untuk melampiaskan kemarahan ayah." Dan hal tersebut tuh diamini sama Eric. Akhirnya Eric pergi ke pohon terdekat di rumahnya dia, dan dia tonjokin sampai tangannya luka-luka. Yeah, that's not creepy at all. Setelah itu, tindakan Eric untuk melampiaskan kemarahannya dia tuh semakin lama semakin parah. Dia mulai suka namanya nyakitin binatang. Aku pernah bahas ini ya di video sebelumnya yang namanya McDonald's Triad, di mana ada 3 ciri-ciri anak yang berpotensi menjadi psikopat atau serial killer. Yang pertama, ciri-cirinya masih suka ngompol walaupun dia udah remaja. Kedua, dia suka menyakiti binatang. Dan ketiga, suka bermain api. Eric ini udah punya nih, dia suka nyakitin binatang. Itu udah jadi red flag loh. Tapi masalahnya nggak ada orang di sekitarnya yang tahu kalau Eric ini punya tendensi untuk menyakiti. Dia punya kemarahan yang parah. Dia pengen melampiaskan apa yang selama ini dia rasakan. Hasil dari bully dari teman-temannya, kakaknya, dan ayahnya. Nggak ada orang-orang yang deket sama Eric kecuali kakek dan neneknya, yaitu Red dan Eddie. Red dan Eddie ini adalah kakek dan neneknya Eric dari ibunya, dari Tammy. Eric tuh senang banget namanya berkunjung ke kakek neneknya ini karena mereka tuh baik banget, mereka sayang banget sama Eric. Dan Eric juga jadi orang yang sangat berbeda saat dia dikelilingi sama kakek dan neneknya. Dia jadi super sweet, dia juga sering lucu, sering ngelawak. By the way nih, kakeknya Eric ini bakal jadi orang yang pertama yang sadar kalau ada sesuatu yang salah sama Eric waktu Eric habis membunuh Derek. Sekarang kita lanjut ke pembunuhan yang dilakukan Eric kepada Derek, di mana hal tersebut terjadi tanggal 2 Agustus 1993. Jadi waktu itu Derek mau pergi ke acara kemah di taman dekat rumahnya. Kalau nggak salah itu programnya tiap hari ada, jadi kalian nggak nginap, jadi kalian cuma datang ke taman, terus mungkin nari-nari atau menggambar atau aku nggak tahu lah apa yang mereka lakukan di sana. Dan mereka pulang sebelum jam makan siang. Biasanya Doreen ini tuh selalu nganter Derek sampai depan rumah karena dari situ dia bisa ngeliat ke arah perkemahan, kan deket banget tuh. Wah, kelihatan tuh perkemahan di situ. Dia bisa lihat kalau anaknya pergi ke perkemahan dengan selamat. Cuma masalahnya pagi itu adiknya Derek lagi rewel banget, nangis-nangis terus. Makanya dia nggak bisa nganterin Derek sampai depan rumah. Masalahnya, Doreen ini nggak tahu kalau di tengah jalan Derek ini di stop sama Eric. Eric waktu itu juga lagi mau pergi ke perkemahan yang sama. Dia bilang, dipanggil nih, dibujukin nih si Derek. Pergi ke kemah bareng sama aku yuk, aku juga mau ke sana. Aku tahu nih, ada jalan pintas. Wah, seneng dong Derek. Tapi dia nggak tahu kalau dia dibawa ke hutan. Di situ dia dipukulin pakai batu, terus mukanya juga ditumbuk pakai batu, dan dia juga momonya dia juga dimasukin batang pohon. Dan nggak cuma hal tersebut, ini twisted banget ya si Eric ini ya. Dia lihat kalau si Derek ini bawa bekal. Dia lihat kalau si Derek ini juga bawa bekal yang berupa Kool-Aid. Dia ambil Kool-Aid-nya, dia buka dan dia siram ke darah di kepalanya Derek. Akhirnya jasadnya Derek ditemukan 4 jam kemudian. Dan ini horor banget. Sehoror itu polisi bahkan sampai ngomong ke keluarganya Derek untuk nggak lihat jenazahnya. Ternyata jasadnya Derek itu dibikin pose ya, dimana kedua sepatunya dilepas dan sepatu kiri dipasang ke tangan kanan dan sepatu kanan dipasang ke tangan kiri. Awalnya tuh nggak ada yang curiga sama sekali sama Eric kecuali si kakeknya Eric doang. Tapi lama-lama Eric tuh datang sendiri ke kantor polisi dan dia pengen ngebahas tentang pembunuhannya Derek sama polisi. Awalnya mereka ngomong-ngomong aja, tapi lama-lama si Eric ini tuh ngebahas sesuatu yang nggak dibahas sama polisi, yang nggak diberitakan sama polisi ke masyarakat, yaitu dimana momonya Derek dimasukin batang pohon. Ini anak bisa tahu gitu kan? Polisi nanya kan, kok kamu bisa tahu sih hal tersebut terjadi sama Derek? Awalnya dia ngeles nih, awalnya si Eric bilang, ya aku tahu karena sebenarnya aku tuh lihat apa yang terjadi sama Derek. Polisi bingung karena dari awal percakapan mereka, Eric tuh mengklaim kalau dia tuh nggak lihat Derek sama sekali. Kok sekarang tiba-tiba dia bilang dia lihat Derek? Akhirnya Eric bilang,
Iya, jadi kemarin tuh aku sebenarnya berdiri di lapangan yang seberangnya hutan tersebut, hutan di mana Derek itu dibunuh. Dan aku lihat semuanya. Akhirnya polisi kayak, oke, mendingan sekarang kamu pulang, besok kamu tunjukin di mana tempat kamu ngelihat Derek. Akhirnya besoknya polisi nyamperin Eric, mereka minta tolong untuk Eric nunjukin di mana sih kamu lihat Derek. Mereka pergilah ke tanah lapang di mana katanya si Eric ini melihat Derek. Mereka bingung. Ini lu nggak kelihatan apa-apa dari sini, nggak mungkin ini anak bisa ngelihat Derek dari tempat yang tidak memungkinkan, karena dari point of view-nya mereka, dari point of view-nya si Eric ini, impossible buat mereka ngelihat Derek karena pasti bakalan ketutupan banyak banget semak-semak. Terus tiba-tiba juga Eric menanyakan hal yang aneh. Dia nanya ke polisi, kalau misalnya pelakunya anak kecil, bakal diapain? Salah satu polisi perempuan ada yang ngejelasin, kemungkinan besar kita akan minta anak tersebut untuk evaluasi secara kejiwaan, bla bla bla, dijelasin. Dan yang paling creepy-nya adalah Eric nanya, cara kerja tes DNA tuh gimana sih? 5 hari setelah kejadian pembunuhannya, akhirnya Derek dimakamkan dan 2 hari kemudian, tepatnya tanggal 9 Agustus 1993, akhirnya Eric mengaku ke polisi atas apa yang dia lakukan. Dia diantar sama kakek buyutnya untuk ke kantor polisi untuk mengakui semua perbuatan jahat yang dia lakukan. Komunitas speechless banget seperti yang kita ketahui. Sebagian ada yang marah, dan sebagian besar tuh kasihan. Mereka langsung bayangin, rumah macam apa anak ini tuh tinggal sampai dia tuh punya pikiran untuk menyakiti orang lain seperti ini. Akhirnya setelah pengakuan, Eric dibawa ke psikiater dan diadakan evaluasi. Di mana dari hasil evaluasi tersebut disebutkan kalau ternyata Eric mengidap gangguan EID atau Intermittent Explosive Disorder, di mana dia akan meledak-ledak, dia akan teriak-teriak, dia akan banting barang dan bahkan melakukan hal-hal yang kejam seperti membunuh saat dia marah. Dan dia tuh ditanya sama si psikiaternya, kenapa kamu melakukan hal tersebut? Kenapa kamu membunuh Derek? Dan Eric dengan tenang menjawab, aku gak suka sakit hati. Daripada aku yang sakit, mendingan orang lain yang sakit. Dan akhirnya sidang dilakukan, dan tahun 1994 juri menemukan kalau Eric ini bersalah atas pembunuhan tingkat 2, second degree murder. Dia dikenakan hukuman penjara 9 tahun sampai seumur hidup. Tapi karena dia masih di bawah umur, jadi dia dimasukkan ke juvenile dulu sebelum dipindahkan ke penjara dewasa. Nah, tadi tuh di awal kita tahu kan kalau Ted, ayahnya si Eric ini, dia menyiksa kakak-kakaknya Eric secara seksual. Kemungkinan besar Ted ini juga menyiksa Eric secara seksual juga. Memang gak ada bukti pasti, terutama Ted juga gak mau mengakui kalau dia melakukan kejahatan tersebut sama Eric. Tapi dari cara Eric memperlakukan Derek, kemungkinan besar dia berkali-kali dijahati sama ayahnya secara seksual. Dan beberapa bulan setelah dia dimasukkan ke tahanan juvenile, Eric membuat surat terbuka untuk orang tuanya Derek Robbie, di mana isinya dia bilang, aku tahu kalau misalnya apa yang aku lakukan sudah membuat kehilangan yang teramat sangat terhadap keluarga Robbie. Dan untuk itu aku minta maaf. Aku mikir banyak tentang apa aja yang gak mungkin Derek akan pernah rasakan atau alami. Seperti ulang tahun yang ke-16, Natal, punya rumah sendiri, lulus sekolah, pergi kuliah, menikah, punya anak pertama. Kalau aku bisa muter balik waktu, aku mau ganti dan tukar posisi aku dengan Derek dan menahan rasa sakit dari apa yang aku lakukan terhadapnya. Kalau hal tersebut akan bikin Derek balik lagi hidup, aku pasti mau untuk melakukannya. Aku pasti mau bertukar tempat dengan dia. Tapi aku nggak bisa. Eric sendiri sebenarnya dia juga nggak mau menghabiskan hidupnya dia di dalam penjara ya. Dia bahkan mengajukan parole dari tahun 2002 sampai 2014. Ada kali 10 kali dia mengajukan banding, mengajukan parole, tapi nggak dikasih sama sekali. Sampai akhirnya dia dikasih, dan tanggal 5 Oktober 2021 kemarin, Eric dibebaskan dengan parole. Eric sendiri bilang dia mau berubah, dia mau ngebantu anak-anak yang punya masalah yang sama seperti dia, supaya anak-anak tersebut tidak bernasib sama seperti dia. Sepertinya dia emang menyesal banget ya sama apa yang pernah dia lakukan. Dan yang di sini aku mau highlight adalah kasihan banget, jujur aja aku kasihan banget sama Eric. Ini anak di bawah umur, otaknya belum develop. Dan dia bahkan seek for help loh. Dia minta tolong sama ayahnya. Ya, aku punya keinginan untuk menyakiti orang. Gimana caranya supaya aku nggak punya perasaan ini? Tapi sama ayahnya bukannya dibantu, malah dikasih ide untuk melakukan sesuatu yang lebih parah lagi. Dan ternyata tuh
red flags dan warning yang menunjukkan kalau Eric itu ada ciri-ciri sebagai psychopath. Yang pertama, dia tuh punya masalah dengan ayahnya. Jadi dia nggak punya relationship, dia nggak punya hubungan yang jelas sama ayahnya. Karena ayah-ayahnya, baik yang biological maupun yang ayah sambungnya, nggak ada yang mau menjadi role model untuk si Eric ini. Dia juga suka menyiksa binatang. Dia nggak punya temen juga karena dia dibully. Dia juga mengalami kekerasan secara fisik dan secara seksual. Dia tinggal di keluarga yang chaos. Dia punya masalah dalam belajar. Dan dia nggak mampu secara sosial. Dia nggak bisa bersosialisasi sebagaimana anak seumuran dia. Jadi di umur 13 tahun, Eric sudah menunjukkan banyak banget tanda-tanda kalau dia akan menjadi seorang psikopat. Dan sedihnya lagi nggak ada orang yang cukup tanggap untuk membantu dan menolong Eric. Aku nggak tahu aku mau side ke siapa, karena jujur aja menurut aku, Eric memang salah, tapi orang-orang di sekitarnya jauh lebih salah lagi. Gimana menurut kalian tentang cerita ini? Komen di bawah ya. Jadi ini aja untuk hari ini. Semoga kalian suka cerita hari ini. Jangan lupa kalian untuk like dan subscribe video ini. Dan, oh ya, follow juga aku di Instagram di @monicarajalele. And I'll see you in my next video. Bye!